Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Maharani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang akan menjelaskan tentang isi proposal saya. Proposal saya yang berjudul Transaksi Jual Beli Pakaian Lokal Bekas Karungan dalam Tinjauan Akad Jual Beli. Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain. Kebutuhan manusia pun tidak hanya kebutuhan rohani saja, melainkan juga jasmani, seperti makan, minum, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Dari kegiatan tersebut maka muncullah yang namanya muamalah atau kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu kegiatan jual beli di sini adalah kegiatan jual beli pakaian bekas, yang dimana objeknya adalah pakaian bekas yang dijual secara karungan. Kegiatan jual beli ini dilakukan secara karungan yang dilakukan oleh pemasok kepada pedagang ecer selaku pembeli. Dalam praktek jual beli ini, pembeli tidak mengetahui isi barang tersebut karena dijual secara karungan dan tidak bisa memperkirakan isinya. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini mengenai tentang praktek jual beli pakaian lokal bekas dalam karung yang terjadi di Pasar Kartosuro, dikarenakan masih dipertanyakan hukumnya dan terdapat ketidakjelasan barang yang bisa merugikan salah satu pihak, baik pemasok maupun pedagang ecer. Adapun rumusan masalah yang saya pilih yaitu yang pertama, bagaimana transaksi jual beli pakaian lokal bekas karungan di Pasar Kartosuro. Yang kedua, bagaimana tinjauan akad jual beli tentang transaksi pakaian lokal bekas karungan di Pasar Kartosuro. Dan kemudian tujuan dari penelitian saya adalah mendeskripsikan praktek atau tata cara jual beli pakaian lokal bekas dalam karung di Pasar Kartosuro dan untuk menganalisis tinjauan akad jual beli terhadap jual beli pakaian lokal bekas karungan di Pasar Kartosuro. Kerangka teori saya ada dua, yaitu yang pertama konsep jual beli dan jual beli jisaf. Konsep jual beli menurut bahasa merupakan tukar-menukar baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan barang. Secara terminologi adalah jual beli adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya berupa tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan jalan saling merelakan atau memindah hak milik dengan ada penggantinya atau dengan cara yang diperbolehkan. Yang kedua, jual beli jisaf atau spekulatif. Yang dimaksud jual beli jisaf spekulatif ini adalah klasifikasi model jual beli pakaian bekas karungan adalah penjualan yang dilakukan secara kolektif dengan hitungan perkiraan tanpa mengetahui ukuran jumlah yang rinci. Mekanisme ini biasa disebut dengan al-jisaf, yang artinya jual beli sesuatu tanpa ditimbang, ditakar maupun dihitung, sehingga barang yang dijual yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara kira-kira tanpa dihitung lagi. Sedangkan dalam syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli harus diketahui, maka objek, ukuran, dan kondisi barang harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Yang kemudian tinjauan pustaka saya mengambil dari skripsi yang pertama Ika Nur Yulianti 2016 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jeruk dengan Sistem Borongan di Pasar Johar, Semarang. Nah, perbedaan dari penelitian yang sudah diteliti oleh Ika Nur Yulianti dengan penelitian saya yakni penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memperdalam ke akad jual beli langsung. Narasumber dari penelitian yang telah dilakukan adalah para pedagang jeruk, sedangkan peneliti kepada para pedagang pakaian. Yang kedua, dari skripsi Renaldi Hidayat yang berjudul Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan. Penelitian ini dari perspektif ekonomi Islam, dan perbedaan penelitian Renaldi ini adalah penulis lebih memfokuskan kajian tentang akad jual beli dalam transaksi jual beli pakaian lokal bekas karungan di Pasar Kartosuro. Yang ketiga, dari skripsi Firdausi Nuzurul Rohmah 2019 yang berjudul Praktik Jual Beli Pakaian dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'i. Perbedaan dari penelitian saya terletak pada penelitian Fauzi menggunakan mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian saya menggunakan teori fikih muamalah yang lebih berfokus pada akad jual beli. Persamaan sama-sama objek pakaian karungan. Sedangkan metode yang saya gunakan dalam penelitian di sini adalah jenis penelitian field research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan dilihat dari informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang mempunyai tujuan mengeksplorasi dan memahami peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Berikut data dan sumber data. Data primer saya melakukan observasi di Pasar Kartosuro melalui pengamatan dan wawancara kepada 4 pelaku pemasok pakaian lokal bekas karungan dan 4 pelaku penjual pakaian ecer lokal. Sehingga data yang saya dapat adalah data orisinil. Kemudian data sekunder saya berasal dari catatan, dokumentasi, jurnal, makalah, dan sebagainya. Kemudian lokasi dan waktu penelitian saya pada bulan Maret sampai Juni 2021 yang dilakukan penelitian di Pasar Kartosuro karena lokasi tersebut dipilih karena terdapat informasi dan terdapat jual beli karungan. Pengumpulan data saya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data saya menggunakan teknik analisis data model Mills-Huberman yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama reduksi data yakni mempermudah menentukan data dan memperjelas variabel yang ada. Dalam hal ini berupa proses merangkum dan memilih hal pokok. Yang kedua, penyajian data, proses yang dilakukan setelah reduksi data. Informasi atau data yang diperoleh akan distatistikkan agar mudah dipahami dan mengerti. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Ini merupakan proses terakhir setelah reduksi data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari penelitian kualitatif. Dalam hal ini berdasarkan tinjauan fikih muamalah yang memperdalam ke akad jual beli terkait dengan jual beli pakaian lokal bekas karungan yang ada di Pasar Kartosuro. Sistem penulisan saya ada 5 yang berikut saya uraikan sebagai bab 1 pendahuluan yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Yang bab 2 berupa landasan teori. Pada bab ini membahas tentang konsep jual beli dalam Islam yang meliputi definisi akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli,
macam jual beli dalam Islam, pembatalan dan berakhirnya akad jual beli. Kemudian berisi konsep gharar yang meliputi pengertian gharar, dasar hukum gharar, dan jenis gharar. Pada bab 3 mengemukakan gambaran umum tentang jual beli pakaian lokal bekas karungan di Pasar Kartosuro. Pada bab ini memaparkan dan menjelaskan gambaran umum yang berisi tentang deskripsi objek penelitian, yaitu di Pasar Kartosuro, dan praktek jual beli pakaian lokal bekas karungan di Pasar Kartosuro. Yang kemudian pada bab 4 memuat pembahasan dan analisis hasil penelitian praktik jual beli pakaian lokal bekas karungan dalam tinjauan akad jual beli. Yang kelima adalah penutup. Pada bab ini penulis mengakhiri pembahasan skripsi sebagai penutup dari kesimpulan dan saran. Itulah isi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.